Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Amin. Boleh kasih salam kanan kiri depan belakang saudara, katakan kamu luar biasa karena Tuhan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita mau masuk lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Sama-sama kita tundukkan kepala berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru ini Tuhan. Hari yang sudah Kau anugerahkan bagi setiap kami. Kalau kami boleh datang di rumah-Mu ini Tuhan, kami datang tidak dengan tangan yang hampa, tapi kami bawa hati kami bawa cinta kami bawa ucapan syukur, pujian, penyembahan kami di hadapan tahta-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau berikan yang terbaik hanya bagi Engkau, karena Kau sudah berikan yang terbaik, selalu yang terbaik kami terima daripada Tuhan. Sebab itu ini penyembahan kami, ini pujian kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami percaya Engkau hadir, Engkau melawat setiap umat-Mu yang datang dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Engkau memenuhi setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus urapi setiap hati kami, Engkau hadir, Engkau melawat kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Mari yang sama-sama siap memuji dan menyembah Tuhan, katakan amin. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hey, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Bolehkah kita angkat tangan bersama-sama sembah Tuhan Bapak Ibu? Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari yang menikmati hadirat Tuhan, tepuk tangan yang luar biasa buat Allah kita yang hebat. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Oh Engkau Tuhan, Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati kepada Tuhan. Datang dengan segenap hatinya, berseru dan berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang
hadir di bait kudusnya. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Dia Tuhan yang mau dekat dengan setiap umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, yang datang dengan senang hatinya. Kami mau berseru dan berdoa. Hamba mendengar setiap seruan doa hati kami Tuhan. Bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari lebih sungguh lagi katakan di hadapan Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Memenuhi setiap kami Tuhan. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sungguh benar Tuhan. Satu-satunya tempat yang terbaik, satu-satunya tempat yang terindah di dalam hidup kami hanya berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan kami rasakan kedamaian. Di dalam hadirat-Mu Tuhan jiwa kami tentram Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan Engkau nyatakan kasih-Mu, Engkau nyatakan penyertaan-Mu, Engkau nyatakan kuasa-Mu. Betapa Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Biar kami tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari sambil mengangkat tanganmu, kita sembah Tuhan. Katakan. Oh, hadirat-Mu. Memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhi Setiap kami Tuhan. hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak Mari saya undang makin berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Nyatakan lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh, hadirat-Mu makin berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu.
tersungkur sembah Engkau Tuhan. Ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita yang hebat. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Naikkan syukur, naikkan pujian, bermasmur bagi Raja. Kami bersyukur, sungguh mulia Tuhan hadirat-Mu, memenuhi setiap kami, memenuhi kami dalam hadirat-Mu. Kau sungguh baik Tuhan. Kami rindu lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Engkau Allah yang layak kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Ada yang seperti Kau Tuhan. Kinamaya ralabaya ralabaya se. Ralabaya syakata karalamu. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kau Yesus Tuhan kami, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan. Mengalir Roh Kudus, penuhi setiap kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, bersama-Mu ada kemenangan. Hanya bersama Tuhan ada kemenangan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik. Apapun setiap keadaan yang kami alami Tuhan, Engkau tetap Allah yang baik. Engkau tetap Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Disenangkanlah Engkau Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan pujian dan penyembahan kami Tuhan. Oh, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu Penuhi bait-Mu dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Biar jemaat Tuhan yang naikkan ini. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Oh, haleluya, haleluya. Kami siap mau memuji dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Engkau diberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama yang siap memuji Tuhan Bapak Ibu katakan, amin, haleluya. Haleluya. Siap lebih lagi memuji Tuhan Bapak Ibu, amin. Siap lebih lagi memuji Tuhan Bapak Ibu, amin. Haleluya. Berapapun kita yang ada pada pagi hari ini, kita percaya kemenangan Tuhan
Tuhan ada bersama-sama dengan kita, amin. Haleluya, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul dalam namanya. Tuhan hadir di tempat ini dan siap untuk memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan pujian yang terbaik bagi Engkau pagi hari ini Yesus. Sebab Engkau memberkati orang-orang yang benar. Kau pagari hidupku dengan anugerah-Mu. Kami mau bersuka, bersuka
pagi hari ini, amin. Kita Amin. percaya kita yang ada pagi hari ini adalah orang-orang yang menang. Amin. Amin. Katakan kiri kananmu, kamu adalah orang-orang yang menang. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan
Haleluya, saya persilakan untuk jemaat duduk kembali. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa Engkau Tuhan, kami datang hampiri tahta kasih-Mu yang kudus. Kami percaya kuasa-Mu, berkat-Mu Tuhan, Engkau curahkan bagi setiap kami Tuhan. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau tanpa kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Amin Tuhan. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Mari sama-sama nyatakan. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Kami percaya Tuhan, semua hanya karena Tuhan. Amin. Sama-sama kita nyatakan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Selama hatiku percaya, selama jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari nyatakan di hadapan Tuhan, imani setiap pujian Bapak Ibu Saudaraku. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami sentuh, kami kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam roh yang takut akan Tuhan, Tuhan jadikan berhasil. Oh, sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun
percaya di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang datang dari Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Engkau Tuhan yang memelihara setiap kami. Engkau Tuhan yang menjaga setiap kami. Sebab itu kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah goyah. Karena Tuhan berserta dengan kami. Dan ini yang kami percaya Tuhan. Ini nyanyian pujian kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari jemaat Tuhan nyanyikan dengan sungguh segenap hatimu. Ku terima besar. Amin. Kami terima kuasa-Mu. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan berhasil. Amin. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan. Saya undang Bapak Ibu boleh berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Mari nyatakan lebih lagi. Oh, ku terima berkat. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Mari sembah Tuhan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu tercurah di hadirat-Mu. Kuasa-Mu memenuhi setiap kami. Kinamaya ralabaya syakata karalamo. Karalabaya ralabaya syakata. Mari terus menyembah Tuhan lebih dalam lagi, sembah Tuhan. Naikkan syukur. Dia Tuhan yang sangat baik. Dia Tuhan yang sangat teramat baik dalam setiap kehidupan kita. Oh, Engkau baik Tuhan. Engkau baik selama-lamanya. Engkau baik Tuhan, sungguh amat baik. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Engkau besar, Kau yang layak berhasil. Ya Tuhan. Ya Rabaya syakata karalamo ya Rabaya se. Hadirat-Mu penuhi setiap kami Tuhan. Ini yang kami percaya ya Bapa. Setiap apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, pergumulan, peperangan, permasalahan, kami percaya jika Engkau Tuhan ada di dalam pihak kami, maka siapakah lawan kami? Engkau Tuhan yang berperang ganti kami. Dan
Dan Engkau selalu menang, Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah kalah. Engkau Tuhan Allah pemenang. Kami nyatakan Engkau Tuhan Allah pemenang. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, hanya Engkau satu-satunya yang terhebat. Di dalam hadirat-Mu kami nyatakan Engkau satu-satunya Tuhan yang terdahsyat Tuhan. Kau sanggup melakukan segalanya Tuhan. You can do all things. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. No, you never lost a battle. I know, you never will. Nyanyikan pujian ini. You can do all things. Amen. You can do all things. Kau tak pernah gagal Tuhan, kami nyatakan. Kami menang bersama Tuhan. Mari nyatakan, you never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. Mari dengan iman percaya Bapak Ibu Saudaraku. Dia tidak pernah gagal, dia Tuhan tidak pernah kalah. Oleh apapun juga di dalam kehidupan kita. Amin. Lagi nyatakan di hadapan Tuhan. You never will, you never will, you never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will, you never will. Lagi katakan. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Lagi katakan, you never lost. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. I know you can do all things. Amen. You can do all things but fail. 'Cause you never lost a battle. Never lost a battle. You never will. Amen. You never lost a battle. You never lost a battle. You never lost a battle. You never will. Tepuk tangan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami akan percaya Engkau tidak pernah gagal menolong setiap kami semua. Kami bersyukur Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah ibadah ini. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, bertahtalah dalam setiap ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama saya katakan. Amin. Memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak terkasih. Dan saya akan memperkenalkan orang yang luar biasa. Beliau salah satu pastor dari AGBCR Samarinda. Dan untuk itu tidak berlama-lama saya langsung panggil. Dan mari kita berikan apresiasi untuk Pastor Esther Arnia. Luar biasa. Ya, beliau sering pelayanan ke Kubar dan kali ini beliau akan bersama-sama melayani kita di tempat ini. Terima kasih Pendeta Esther. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Bapak Ibu, kita yang hadir pada saat ini adalah kita lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Walaupun hujan badai, kita terus datang ke rumah Tuhan untuk mencari wajahnya, untuk memuji, mempermuliakan nama Tuhan, untuk menyenangkan Dia. Ketika Allah disenangkan, saya percaya hidup kita diberkati. Ketika Allah disenangkan, hidup kita diubah oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita akan mendengar firman Tuhan. Saya sekali lagi bawa Bapak Ibu untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, ini saatnya Tuhan berbicara kepada kami. Sampaikan isi hati Bapa yang paling terdalam.
singkapkan yang tersembunyi, sehingga Tuhan boleh menyatakan apa yang Bapa hendak berbicara kepada kami umat-Mu. Persiapkan kami Tuhan, karena kami tahu hari-hari ini adalah hari-hari jahat. Kami perlu dekat dengan Bapa, kami perlu memiliki hati Bapa, kami perlu memiliki kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami tidak goyah, kami tidak takut, kami tidak menyerah kepada situasi yang ada di sekeliling kami, tetapi kami terus kuat dan mengandalkan, menaruh harap kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati semua umat-Mu mendengar, isi bejana kami supaya sama-sama dipenuhi dengan firman Allah yang hidup, yang berkuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pengurus gereja yang memberikan kesempatan kepada saya pada hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya sangat senang kalau saya diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya perkenalkan nama saya. Nama saya Esther Arnia. Esther adalah nama baptisan. Nama yang dikasih orang tua adalah Arnia. Saya banyak sekali orang kira saya orang Muslim, karena ayah angkat saya memang orang Muslim dan ibu angkat saya Muslim, dan saya hidup dari kecil mengikuti mereka. Saya meninggalkan ayah ibu saya. Ibu saya dipanggil Tuhan waktu saya kelas 3 SD. Dan saya tinggal dengan Bapak, tetapi saya punya keinginan untuk sekolah, dan saya tinggalkan desa kami yang jauh dari keramaian, dari kota, dan saya ikut Bapak angkat saya, dan saya diberi nama Arnia menurut nama Muslim. Dan saya sempat mau dimasukkan ke agama ayah saya, tetapi nenek saya bilang jangan, biarkan dia bertumbuh di dalam kasih Kristus. Padahal nenek saya bukan orang Kristen, nenek saya adalah orang yang menyembah berhala, tetapi dia tahu bahwa ada Tuhan di dalam dunia ini, sehingga dunia ini bisa tertata rapi. Walaupun sampai matinya juga belum ada orang yang menginjil nenek saya untuk percaya Tuhan. Alangkah menyedihkan. Dan saya bersyukur hari ini saya masih hidup oleh karena kasih anugerah Tuhan. Inilah perkenalan saya. Saya melayani di Agape Cat Samarinda. Kami ada pelayanan kecil, yaitu persekutuan doa Skina Glory bersifat ekumenis, dan saya sering dipanggil untuk pelayanan di Kubar, adalah pelayanan pelepasan pemulihan. Hari ini saya mau sampaikan tentang bagaimana ikut Tuhan yang sesungguhnya, karena saya hidup dari kecil bukan hidup percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan setelah saya lulus SMP. Waktu saya kecil saya dipersembahkan kepada berhala, di mana kakek saya adalah penyembah berhala yang terkenal yang ada di Kubar, dan orang Kubar pasti tahu nenek saya pelihara kerbau paling banyak, dan salah satu korban untuk mereka persembahkan kepada roh leluhur nenek moyang, untuk mereka persembahkan pada kuasa kegelapan adalah binatang itu yang namanya kerbau yang mereka persembahkan. Dan salah satu kami, seluruh anak cucunya kami dipersembahkan kepada penyembahan berhala, supaya kuasa kegelapan roh nenek moyang, bahkan sahabat-sahabat mereka yang tidak kami kenal itu menjaga kami. Mereka potong kerbau, mereka potong babi, mereka potong binatang yang besar, lalu mereka percikan darah. Tolong jaga anak cucu saya ketika mereka berjalan di laut, ketika mereka berjalan di udara, ketika mereka berada di sungai besar. Tolong jaga mereka, hindari mereka dari malapetaka, sakit penyakit. Bapak Ibu, bukan main. Kami sudah dijadikan tumbal oleh kuasa kegelapan, tapi puji Tuhan, Yesus lebih dahsyat, Yesus lebih luar biasa, amin. Sehingga kami bisa dimenangkan. Mari saya ajak kita untuk baca salah satu firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita baca di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama, demikian kata firman Tuhan. Saya minta kita semua baca ini firman Tuhan, mungkin ada di depan. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi kena kuk perhambaan. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Paulus menasihati jemaat yang ada di Galatia supaya mereka menerima kemerdekaan, kebebasan di dalam Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan.
Hari ini firman ini disampaikan di tengah-tengah kita umat Tuhan. Saya tidak tahu kenapa saya diberi rema firman Tuhan ini. Ini bukan hari kemerdekaan bangsa Indonesia, tetapi hari ini adalah hari kemerdekaan umat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Sebab ada banyak orang datang ke gereja, ada banyak orang melayani pekerjaan Tuhan, tapi mereka masih mengalami yang namanya kuk perhambaan. Dihambakan oleh dosa, diikat oleh dosa, diikat oleh kebiasaan-kebiasaan buruk. Mereka sudah beribadah kepada Tuhan, tapi masih menyembah roh leluhur nenek moyang, membuat sesajen, lalu mereka taruh di kuburan, lalu mereka doa di kuburan, supaya roh nenek moyang itu memberkati, memelihara, membuat kaya anak cucunya. Nah, Bapak Ibu kita aku ini, mungkin di sini enggak ada, tapi di mana-mana ada. Dan saya lihat ini, dan saya tahu ini, dan saya menyaksikan ini. Tidak sedikit ada banyak orang-orang percaya roh, bahkan mereka bakar orang-orang yang telah meninggal. Lalu abunya mereka simpan, mereka taruh di satu tempat, lalu mereka menaruh buah di situ, mereka menaruh makanan-makanan yang enak di situ. Pernah satu kali saya dengan suami, ada satu orang ibu telepon saya tidak tahu dia dapat telepon saya dari mana, nomor HP saya. Dia telepon, ibu cepat datang. Kalau ibu nggak cepat datang saya akan mati. Karena saya lihat ada bayang-bayangan datang itu, dia bawa kain putih, lalu dia terbang di dalam rumah saya. Dan saya pergi masak di dapur, kemudian dia terbang di belakang saya. Dan saya melihat itu adalah roh-roh orang yang sudah mati. Roh-roh leluhur dari suami saya, roh leluhur dari kakek nenek saya yang datang. Bapak Ibu, kami mau menembus ke rumah itu sulit. Karena itu memang penyembahan. Mereka panggil roh-roh itu. Kemudian saya berkata kepada suami saya, kita cepat datang. Kemudian kami datang, itu rumahnya ditutup, dua pintu itu ditutup pakai gembok. Saya bilang, kita ini mau diapain Bu? Takut ada orang masuk, nanti orang tahu. Lalu ketika kami berdoa di situ, saya berdoa, saya bilang, ibu kita sungguh-sungguh berdoa. Waktu kami berdoa sungguh-sungguh, Roh Kudus tunjukkan kepada saya bahwa roh yang gantayangan di dalam rumah ini memang mereka panggil. Ada waktu-waktunya mereka panggil, ada saat-saatnya mereka memberi makan, dan Roh Tuhan kasih tahu itu kamarnya di situ, datang di situ. Saya datang Bapak Ibu, saya datang lalu saya lihat, saya bilang, bukan setan itu yang mau mengganggu ibu, tapi memang dipanggil setan itu untuk masuk di dalam rumah ini. Apakah ibu panggil dia? Tidak. Siapa yang panggil dia? Kami berdoa lalu Tuhan tunjukkan siapa yang memanggil dia. Saya bilang, kalau saya ngomong jangan marah, kalau saya ngomong jangan sakit hati, kalau saya bicara jangan tersinggung. Apa mau tahu enggak siapa yang memanggil roh ini? Mereka bilang kami siap. Lalu saya kasih tahu, ada seorang saudara ibu yang tinggal di tempat ini, dialah yang panggil. Nah, tempat pemujaannya adalah di depan kami. Ketika malam purnama, yaitu di mana bulan itu besar, dia datanglah telungkup jam 12 malam dan dia panggillah roh itu. Dan roh itulah yang mengganggu, lalu mereka sakit satu demi satu. Ini saya mau dipanggil lagi oleh suaminya. Suaminya belum percaya Tuhan. Saya cari waktu yang tepat untuk saya doakan. Suaminya bilang, saya bisa mati secepatnya ini, padahal mereka kaya. Jualan mereka diberkati, dagangan mereka, toko mereka ada berapa toko besar mereka. Mereka ada di kota ini. Tetapi mereka Kristen KTP. Mereka belum mengenal namanya kemerdekaan di dalam Kristus. Itu sebabnya saya sampaikan firman Tuhan ini, supaya Bapak Ibu yang beribadah kepada Tuhan saat ini, yang mendengar firman Tuhan, jangan mempergunakan kemerdekaan yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib 2022 tahun lewat kematiannya. Saudara, kita sia-siakan, kita permainkan, kita menyembah Tuhan di gereja, pulang dari gereja kita menyembah lagi roh yang bukan Tuhan. Kita tidak akan hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita tidak akan mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Tapi kita akan mengalami yang namanya penderitaan. Kita akan mengalami yang namanya kekecewaan. Kita akan mengalami namanya penindasan hidup. Lalu kita kecewa. Lalu kita sakit hati. Saya percaya Tuhan, saya memberikan persembahan, saya berdoa kepada Tuhan, saya memberikan perpuluhan. Tapi kenapa hidup saya masih menderita? Hidup saya tidak pernah dijamah, diubah oleh Tuhan.
Yang salah bukan Tuhan. Yang salah adalah kita sendiri karena kita tidak jujur menyembah Tuhan. Kita tidak tulus menyembah Tuhan. Kita tidak percaya Tuhan sepenuh hati. Pada pagi hari ini ketika saudara mendengar khotbah ini, saya tidak mendakwa Bapak Ibu. Tetapi saya menyampaikan isi hati Tuhan. Supaya kita yang percaya Tuhan tidak boleh main-main. Kita percaya Tuhan sungguh-sungguh. Saya buktikan hidup saya, keluarga saya. Suami saya, dia bilang saya waktu dia belum bertobat. Suami saya adalah salah satu orang yang saya berkata dukun. Dia bisa melawan roh, bisa melawan kekuatan 999. 999 roh kuasa kegelapan. Dia bisa tahan melawan. Dijagur babak belur tapi gak merasa sakit. Tapi dia tidak bisa melawan yang namanya kuasa Tuhan Yesus yang satu-satunya adalah Allah. Dia takluk di bawah kekuasaan Kristus. Oleh sebab itu kami tidak main-main. Kami sampaikan firman, kami sampaikan kebenaran. Kalau kita mau hidup kita sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus. Jangan pernah menggunakan kesempatan merdeka itu, kebebasan yang Yesus berikan untuk berbuat dosa. Amin. Tapi kita gunakan untuk kita mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sungguh-sungguh. Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan hari ini tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Hal yang pertama, merdeka dari dosa. Kita lihat gambar ada orang yang terikat, dia sedang diikat oleh dosa. Dia belum merdeka. Betapa susahnya kalau kita belum dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan buruk, dari penyembah-penyembah berhala. Kita baca di dalam salah satu ayat yang telah saya sampaikan itu, di dalam ayat yang ke-13. Demikian kata firman Tuhan. Kita sama-sama lagi membaca ayat Alkitab ini. Saudara-saudara, memang kita telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Yang pertama, kita harus merdeka dari dosa. Jangan mempergunakan kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk berbuat dosa lagi. Amin. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sukanya nonton film-film cabul, film-film yang gak benar, yang gak pakai baju, hari ini stop. Itu dosa. Ya, matamu puas lihat, tapi hatimu merana. Sehingga engkau gak pernah diberkati. Bapak-bapak yang kalau melihat cewek yang cantik, wanita yang cantik, melihat istrinya gemuk, pendek dan pesek, lalu dia kecewa, sakit hati, aduh istriku loh, gemuk, pendek dan pesek. Tetapi kalau melihat wanita lain yang seperti gitar Spanyol, lalu tertarik ke hatinya untuk memiliki, stop, bertobat. Amin. Itu dosa. Dosa membuat kita sengsara. Dosa itu sifatnya mengikat. Dosa itu sifatnya menjerat. Dosa itu adalah pukat. Tahu enggak pukat itu? Kalau orang yang nelayan pasti tahu untuk menangkap ikan. Dan kalau sudah terjerat di dalamnya, tidak bisa keluar kalau tidak ada yang mengeluarkan kita. Oleh sebab itu kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, jangan mempermainkan kasih karunia Tuhan. Amin. Kalau kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah dibaptis, berarti kita sudah lahir baru. Kita sungguh-sungguh menjalankan pertobatan yang dari Tuhan. Anak-anak muda yang sudah percaya Tuhan Yesus, yang melayani Tuhan, yang sudah beribadah di tempat ini, jangan main-main dengan dosa. Kalau pacaran jangan raba-raba. Yang laki-laki jangan raba-raba pacarnya. Bawa pacarnya duduk di tepian di depan situ. Lalu mulai raba-raba, ya raba-raba. Mentang-mentang ada Roh Kudus. Ada bahasa roh, ya raba. Lalu mulai juga bikin bahasa roh, raba. Pacarnya bertobat hari ini. Amin. Kalau punya pacar yang begini, putuskan saja yang perempuan, sudah putus. Ini berarti pacar yang gak takut akan Tuhan. Amin. Hidupkan firman Tuhan yang kita jalani. Tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah dan roh Allah ada di dalam hidup kita. Mengapa kita mau mendukakan dia? Bersyukur kalau roh Allah ada di dalam diri kita. Ajar, berikan dirimu untuk dipimpin. Bagaimana pacaran Kristen yang benar?
Pacaran Kristen yang benar, duduk di kamar tamu, nyalakan lampu yang terang. Bahwa adik kasih siapakah untuk temani kita di situ, supaya setan tidak masuk. Untuk mengganggu hati kita, karena tidak ada satu orang pun kebal dengan dosa. Oleh sebab itu anak-anak kos, jauh dari orang tua, tidak ada yang menasihati. Tinggal di kos sendiri, jangan bawa pacar masuk ke kos, lalu masuk di kamar. Itu dosa. Amin. Kita harus kudus. Sebab Allah yang kita sembah Allah yang kudus. Tidak ada seorang pun bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Jaga yang namanya kekudusan. Saya saudara enggak terlalu cantik. Muka saya pas-pasan. Tapi waktu saya pacaran dengan suami saya belajar untuk hidup kudus. Suami saya datang terus biarpun hujan. Kalau baru hujan air datang. Saya bilang kenapa datang? Itu bukti bahwa saya cinta kepadamu. Kalau kamu cinta, nikahkan. Belum ada uang. Kerja kok lama gak ada uang. Kalau gak ada uang gak usah datang-datang. Saya tegas. Karena saya yatim piatu gak ada orang tua. Kalau saya tidak memimpin diri saya hidup takut akan Tuhan, siapa yang memimpin? Tidak ada. Saya hormati kekudusan Tuhan yang ada di dalam diri saya. Mau datang lagi besok? Iyalah. Cari uang kamu, gak usah datang. Cari uang 1 bulan saya kasih waktu cari uang. Maka kita akan nikah. Betul cari uang 1 bulan dapat uang 250.000. Bayangkan 250.000. Nikah beli ayam 10 ekor. Rebus bikin sop rebus. Yang penting diberkati. Yang penting menghadirkan kekudusan Tuhan di dalam rumah tangga. Rame-rame belum tentu bahagia. Tetapi kalau ketika kita hidup takut akan Tuhan, bahagia, kami bahagia. Padahal gaji suami berapa waktu itu? 25.000. Naik lagi sudah punya anak 100.000. Persembahan perpuluhan tetap 100.000. Pendetanya marah. Loh ini sudah berapa tahun? 5 tahun, 4 tahun berumah tangga, masa persembahan cuma perpuluhan hanya 10.000. Ini enggak benar. Ini namanya pembohong. Saudara, dikhotbahkan kami bahwa kami pembohong memberikan perpuluhan hanya 10.000. Tidak tahukah gaji kami gaji suami saya waktu itu hanya 100.000. Tapi kami setia yang memberi perpuluhan. Kami terus setia, kami terus menabur, Tuhan memberkati sampai saat ini kami berlimpah-limpah. Amin. Ada orang melayani Tuhan, ada orang beribadah kepada Tuhan, sudah dimerdekakan, sudah ditebus oleh darah Kristus, hidupnya berkemenangan, hidupnya berkelimpahan secara materi, tetapi takut memberikan persembahan untuk Tuhan. Takut apalagi perpuluhan, nanti kami miskin. Gembala yang kaya, kami yang jadi miskin. Ini namanya keliru. Amin. Saudara, kalau pendeta di sini nggak berani khotbah ini. Kami nggak boleh khotbah tentang perpuluhan. Saya bukan pendeta, saya penginjil. Itu sebabnya saya khotbah tentang kebenaran. Amin. Tidak ada yang ditutup-tutupi di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan itu kita terbuka. Dan Allah memberkati orang yang takut akan Tuhan. Orang yang hidupnya nggak takut akan Tuhan, dia tidak akan diberkati. Walaupun dia berkata, aku diberkati, tapi pasti sukacita tidak dia miliki. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita melihat kenapa kita harus dimerdekakan. Supaya kita merdeka, kita baca Yohanes pasal 8 ayat 23. Saya cepat-cepat karena suami saya bilang tadi jangan pakai PowerPoint. Kalau pakai PowerPoint belum selesai nggak berhenti-berhenti. Yohanes 8 ayat 23. Kalau belum selesai makanya dia enggak suka orang khotbah pakai PowerPoint. Kalau belum selesai belum berhenti. Tapi saya hari ini pakai. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes 8 ayat 23. Kalau ada yang sudah menemukan, saya minta satu orang yang membaca. Yang dari tempat duduk saudara baca dengan suara nyaring supaya saudara diberkati. Yohanes 8 ayat 23. 32, mohon maaf. 32. Ada yang mau baca? Halo? 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Jadi kita bisa mengalami yang namanya merdeka dari dosa, kita bisa merdeka dari segala kebiasaan
kebiasaan buruk kita yang bertentangan dengan firman Tuhan ketika kita memahami firman. Amin. Oleh sebab itu kalau dengar firman, dengar yang baik. Pasang telinga karena ada firman Tuhan. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh. Kita punya telinga. Amin. Amin. Dengar baik-baik firman Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya didengar saja, tetapi firman Tuhan dilakukan. Siapa yang melakukan firman Tuhan, dialah yang diberkati. Siapa yang mendengar, dia hanya menonton saja, lihat orang diberkati. Kamu diberkati ya, padahal pekerjaanmu gak seberapa, tapi kamu diberkati. Aku loh dari malam sampai pagi, gak pernah tidur, dari pagi sampai malam lagi bekerja lembur, cari uang, tetapi hasilnya sedikit. Kenapa? Karena hanya mendengar tapi tidak melakukan. Orang yang melakukanlah yang diberkati oleh Tuhan. Tapi kita cenderungnya untuk mendengar, malas untuk melakukan. Apalagi kalau firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Dia bilang, enggak. Haleluya. Saudara, saya senang dan saya mau hidup di dalam firman. Karena saya tahu saya diberkati, saya diubah, dijamah oleh karena saya melakukan firman Tuhan. Saya bisa ada di tempat ini berkhotbah di depan saudara bukan karena saya pintar. Ada banyak yang pintar di sini. Ada banyak pendeta-pendeta hebat. Tetapi saudara, saya ada di sini karena saya melakukan firman. Sehingga pengurus gereja percayakan saya untuk menyampaikan firman hari ini. Yang kedua, kita merdeka dari kepahitan hati. Kita lihat supaya kita merdeka. Kita baca Matius pasal 12. Matius 6 ayat 12 dan 14. Mohon maaf saya walaupun ada yang di depan itu. Tapi bagus juga saya baca yang saya punya karena dekat di hati saya. Matius pasal 6 ayat yang ke-12 dan 14. Demikian kata firman Tuhan. Ayat 12, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya, supaya kita merdeka dari rasa kepahitan hati. Dan ini adalah salah satu alat yang iblis taruh di dalam kehidupan orang-orang percaya. Supaya orang percaya itu kecewa, supaya orang percaya itu kepahitan hati. Jerat yang iblis buat adalah rasa kepahitan hati. Kita bisa kecewa dengan Tuhan, lalu kita kepahitan dengan gembala kita. Kita bisa kepahitan dengan suami, kita bisa kepahitan dengan istri. Karena perkataan. Sehingga kita tidak pernah yang namanya mengalami kemerdekaan. Hari ini buang itu rasa kepahitan itu. Karena kepahitan ini menghambat pertumbuhan iman kita. Menghambat kita dalam melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan, orang lain bisa bersuka cita. Tapi kita penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Oleh sebab itu Tuhan tidak inginkan kita menyimpan kepahitan. Bagaimana supaya kita lepas dari namanya ikatan kepahitan hati. Lepaskan pengampunan, belajar untuk mengampuni. Amin. Mengampuni bukan di mulut saja tapi di hati. Ketika kita mengampuni seseorang yang bersalah kepada kita, yang melukai hati kita, yang tidak setia dengan kita, yang berkhianat di dalam hidup kita. Saudara, kita ingat tetapi tidak sakit hati. Amin. Ini yang namanya perlu mengampuni. Kalau kita tidak mengampuni, dosa kita juga tidak mengampuni. Ada salah satu pendeta bilang begini, kita tidak boleh minta ampun terus, sudah satu kali saja minta ampun untuk selama-lamanya. Tapi Tuhan Yesus mengajar doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berarti perlu kita membutuhkan pengampunan setiap hari. Amin. Karena setiap saat juga kita berbuat dosa. Dosa yang sering kita lakukan itu pikiran. Duduk-duduk di gereja gini dengar itu khotbah. Bisa pikiran kita ke sana. Kita mikir, tadi malam aku lo ketemu sama cewek cantik. Cantiknya bukan main. Lalu hati kita tergoda. Badan kita ada di gereja. Tapi pikiran kita ke tempat lain.
Akhirnya kita nggak fokus dengan firman Tuhan. Orang suruh lepas rasa kepahitan, kita nggak pernah lepas rasa pahit. Istri pahit dengan suami, kepahitan dengan suami. Kenapa? Suamiku kalau bicara itu loh ketus betul. Aku nggak dihargai. Lebih baik cerai aja daripada menikah dengan laki-laki ini. Aku nggak pernah bahagia. Kenapa? Menyimpan kepahitan. Siapa yang pilih suruh kita menikah dengan laki-laki itu? Kita sendiri. Saya banyak doakan orang-orang yang mengalami kepahitan. Ibu, saya mau pisah, saya ceraikan aja, saya cari laki-laki yang lain lebih baik dari suami saya. Dia loh kalau berkata itu enggak enak, dia loh kalau gajian ada uang yang enggak dikasih sama saya, dia loh enggak baik dengan keluarga saya, dia loh enggak baik dengan mama saya. Saya bilang yang suruh kamu nikah dengan itu siapa? Itu kan pilihanmu. Kalau itu pilihanmu bertahan sampai mati. Walaupun melukai hatimu, yang luka hati itu bodoh. Jangan mau hati kita dilukai. Hati kita ini adalah milik Tuhan. Jagalah hatimu baik-baik, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Yang punya pacar, diputus pacar, enggak usah bunuh diri. Naik di pohon lombok lalu loncat bunuh diri. Enggak usah. Manusia bisa melukai karena ada firman Tuhan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya dengan perkataan, dengan perbuatan. Semua itu bisa, tetapi Tuhan tidak pernah melukai hati kita. Amin. Tuhan selalu mengasihi kita. Yang dengar firman Tuhan hari ini, saudara yang masih menyimpan kepahitan hati entah dengan pendetamu, entah dengan saudaramu, entah dengan suamimu, entah dengan mertuamu, hari ini bertobat. Amin. Hari ini bertobat, ampuni, lepaskan pengampunan, percaya Tuhan Yesus pasti memulihkan hidup kita. Yang ketiga, merdeka secara finansial. Ini yang dinanti-nantikan. Merdeka secara finansial berarti ada kecukupan, ada kelimpahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kita baca lagi satu ayat ini. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Ada orang ikut Tuhan tapi gak pernah yang namanya lepas dari roh khawatir. Khawatir akan masa depan, khawatir akan anak-anaknya, khawatir akan perekonomiannya, khawatir pekerjaannya apa bisa diberkati, apa bertambah nanti atau lebih merosot lagi. Banyak hal yang membuat dia khawatir. Tuhan berkata, Yesus berkata, hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting dari hal-hal yang lain. Kalau kita hidup, kita harus bersyukur. Amin. Kalau kita hidup, kita pasti diberkati oleh Tuhan. Kalau orang mati, ada enggak orang mati diberkati Tuhan? Enggak ada. Itu sebabnya firman Tuhan, jangan menyembah orang mati, tapi sembahlah Yesus yang hidup. Yesus yang berkuasa. Oleh sebab itu orang kita tuh ikut Tuhan, kita diberikan kemerdekaan secara finansial, saudara. Contoh, saya lahir ke dunia ini enggak bawa baju. Sekarang baju banyak. Bukankah ini berkat Tuhan secara finansial? Amin. Kita loh lahir, siapa yang lahir bawa sepeda motor, bawa mobil, bawa rumah mewah? Enggak ada. Tetapi setelah kita percaya Tuhan Yesus, kita hidup di dalam Tuhan, kita diberkati. Oleh sebab itu kita enggak usah khawatir akan hidup kita, akan masa depan kita. Karena hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Kalau kita menyembah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya, maka Allah bertanggung jawab untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan kita. Amin. Orang yang merasa khawatir ini karena dia serakah. Orang yang serakah, saudara, orang yang tamak tidak akan pernah merasa puas dengan berkat Tuhan. Orang Kristen jangan hidup dalam ketamakan, tapi orang Kristen hidup di dalam rasa syukur kepada Allah. Amin. Saya mau ada uang kah, enggak ada uang kah? Saya enggak perlu sibuk itu. Kalau enggak ada makanan di rumah, saya enggak masak, sama-sama puasa. Suami saya berkata, sudah habis kah uang kita? Sehingga kau tidak masak? Lihat saja di dompet saya sudah enggak ada. Hari ini berarti kita harus puasa. Puasa, sama-sama puasa. Jangan makan terus, belajar untuk merendahkan hati, hidup takut akan Tuhan.
Saudara, ini harga barang semua melonjak, minyak makan naik, bawang merah naik, Lombok apalagi. Lalu saya khotbah tentang kemerdekaan secara finansial. Mungkin saudara bilang, apa-apaan ini khotbah ini? Bertantangan betul dengan masa hidup sekarang. Saudara yang percaya firman, saudara pasti mengalami kemerdekaan, kebebasan, pemulihan secara ekonomi. Tapi saudara yang gak percaya, maka saudara hidup dalam kekhawatiran terus. Akhir-akhirnya kita bengek menjalani hidup ini. Napas sesak. Kenapa? Karena terhimpit dengan segala kekhawatiran. Beda dengan orang yang napas sesak karena jantung. Saudara, saya kemarin itu hampir-hampir tidak ada hari ini untuk berkhotbah. Saya disuruh check up semua kesehatan saya ke dokter. Dokter sudah nunggu, sudah ambil darah pertama, suruh pulang makan. Setelah makan saya berangkat lagi. Nah, waktu makan jam 2, saya makan jam 9, jam 11 saya harus lagi datang ke dokter yang sama. Dan mengambil lagi darah untuk diperiksa lagi kesehatan saya. Waktu saya keluar dari rumah, tiba-tiba saya dorong motor saya. Setelah saya hidupi motor saya, lalu saya melihat semuanya gelap dan saya tidak ada tenaga, kekuatan. Lalu saya jatuh, motor saya lagi hidup, sudah masuk gigi. Motor bergigi ini. Saya jatuh, saya berada di bawah motor saya. Saya minta tolong, tolong. Tidak ada orang dengar karena memang rumah kami jauh. Ada orang tetangga tapi mereka bekerja semua. Jadi tidak ada orang yang mendengar saya. Saya lihat ada orang di depan jauh sekitar 200 meter. Saya panggil tolong, tolong, tapi suara saya tidak kedengaran. Dan beberapa menit, mungkin setengah jam lah saya berada di bawah motor saya berusaha. Saya hanya panggil Tuhan, tolong beri saya hikmat supaya saya bisa keluar dari motor ini. Badan saya tertindis motor dan saya mau angkat badan saya, mau supaya motor ini bisa naik dan saya bisa keluar. Kok susah sekali. Saya bilang, Tuhan, saya besok khotbah loh. Khotbah saya sudah saya siapkan. Tolong saya Roh Kudus, tolong saya. Akhirnya dengan pelan-pelan saya bisa keluar. Motor ini saya gas dia. Kemudian dia loncat dari saya dan saya bisa keluar. Puji Tuhan, walaupun motor saya agak lecet sedikit. Saya berukur, sudah saya sampai, dokter bilang, kenapa ini? Setengah jam sudah, waktu habis. Saya bilang, Pak, saya tadi jatuh, tidak ada orang tolong. Lalu dokternya matanya berkaca-kaca, lihat saya, dia lihat, dia tensi saya naik 162. Darah Yesus, saya tidak bisa segitu. Saya biasanya tekanan darah rendah. Lalu dia cek semuanya, aduh Bu, semuanya naik. Gak apa-apa naik, yang penting Roh Kudus pelihara saya tetap percaya. Dan kalau saya harus mati juga kemarin saya bersyukur. Karena tempat saya sudah ada di sorga, amin. Bapak Ibu, kita merdeka secara finansial. Bagaimana supaya kita merdeka secara finansial? Yes, Amsal pasal 4, pasal 10 ayat 4. Bekerjalah, apa yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakanlah itu dengan kuat tenaga. Dengan sekuat tenaga, jangan malas. Banyak orang Kristen malas sekarang. Ya, apalagi anak-anak muda itu paling malas. Banyaknya main HP. Malam gak tidur, main game. Sampai mata bengkak, kadang berdarah. Orang tuanya nangis, Bu, bantu doa. Pastor Leon bantu doa. Pak Gembala bantu doa. Ini saya punya anak. Anak saya enggak kerja-kerja. Kenapa enggak kerja? Dia bilang, aku sudah kerja, Ma. Malam-malam aku enggak tidur. Aku main game terus. Sehingga enggak bisa kerja-kerja. Kalau punya anak begini suruh bertobat. Orang tua doa, mataku, air mataku sudah kering, gak ada lagi di mataku. Sudah ku doa terus, udah doa puasa, tapi yang didoakan gak bertobat-tobat. Bagaimana supaya dia ini bisa mengalami yang namanya merdeka secara finansial? Enggak mungkin. Orang malas, kata Rasul Paulus, jangan kasih makan. Jadi kalau ada anak malas gak usah kasih makan. Saya loh, anak saya nanya sama Jack, kalau malas saya gak masak. Datang, Ma, kenapa gak masak? Makan loh apa yang kau lihat itu. Enggak masak. Bertobat. Bertobat. Enggak apa-apa kalau tersinggung, tapi kalau bertobat. Kalau tersinggung enggak bertobat ini masalah. Amin. Anak-anak muda mau selesaikan pendidikan kuliahmu. Bagaimana bisa mengerjakan tugas dengan baik, nilai yang baik. Kalau main terus gadgetnya, enggak pernah mengerjakan tugas. Tunggu mujizat, kan Tuhan Allah menyediakan mujizat. Ketika saya berdoa, Tuhan mendengar. Ketika saya minta, Tuhan menjawab, Tuhan berikan. Ini namanya
keajaiban bisa berhasil orang begini, malas, tidak bisa ngerjakan. Tukang minta uang, saya salah satu datang ke kampus. Sudah semester akhir ini 7 tahun hampir DO, tinggal semester ini. Papanya bilang tolong, papanya mengalami stadium 4 penyakit. Tadinya nggak sakit, tiba-tiba kanker hati. Anaknya bilang, "Pak, minta uang 3.500.000. Untuk apa? Jahitan jas. Jas yang paling baik, yang paling mahal. Karena waktu saya yudisium, waktu saya nanti diwisudakan, saya mau pakai jas yang paling bagus. Foto yang terkeren kasih bapak." Bapaknya kasih uang, ternyata bohong. Judi di game online. Uang habis. Minta lagi, "Pak, minta uang Pak. Ada kegiatan di kampus yang harus bayar sekian. Orang tua kasih lagi." Ya kalau orang tua kaya. Ini orang tua miskin. Hanya nores pohon karet. Gaji berapa? Yang di sana lo makan mengap-mengap, yang di sini lo poya-poya. Uang habis untuk beli kota. Kalau ada di sini anak-anak muda yang begini bertobat. Amin. Enggak akan bisa kita mengalami yang namanya pemulihan secara finansial kalau hidup kita pergunakan dengan hal yang sia-sia. Bagaimana supaya kita hidup diberkati oleh Tuhan? Jangan boros. Amin. Pergunakan berkat Tuhan dengan baik. Pengkhotbah 10 ayat 10b. Pakailah hikmat kalau belanja. Kalau saya mau belanja ke pasar, saya doa dulu, Tuhan taruhkan roh hikmat kepada saya. Sehingga saya belanjakan yang betul-betul kebutuhan. Nah, ibu-ibu rumah tangga banyak yang tidak berhikmat ngelola uang. Mentang-mentang gaji besar, lihat tas. Beli tas. Padahal dia sudah ada tas 5. Lihat sepatu. Saya besok pakai baju merah. Sepatu juga harus merah. Tas juga harus merah. Belanjakan lagi. Kasihan suami yang cari uang. Jadi budak seumur hidup. Padahal enggak kebutuhan. Kita beli yang kebutuhan. Amin. Ibu-ibu jangan tersinggung. Tapi kalau ada di tempat ini bertobat. Supaya kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati orang yang memiliki hikmat dari Allah. Apalagi sekarang ini mahal, bawang mahal. Saya kalau bawang mahal saudara, saya pakai bawang 1 aja cukup. Dengan 1 ini juga yang makannya sedikit, enggak terlalu banyak, jadi enggak obesitas. Mohon maaf yang gemuk-gemuk. Saya tidak menyinggung. Sebab makanan enak itu tidak terkontrol, kita makannya banyak sekali. Karena enak, porsinya juga banyak, sehingga kita enggak sehat. Bawang 1 iris-iris set sudah. Kenapa kok enggak enak bawang mahal? Belajar bersyukur dalam segala hal. Amin. Mau diberkati Tuhan, kita harus punya hikmat yang dari Tuhan. Yang tidak kepentingan jangan, tapi jangan juga bilang saya enggak memberikan persembahan, lewat saja kantong persembahan. Karena bawang mahal, lombok mahal, uang saya untuk beli bawang dan lombok. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kalau engkau ada berikanlah. Kalau engkau memberi maka engkau diberkati. Orang yang tidak memberi maka tidak diberkati. Amin. Hari ini mari, ada 3 hal tadi yang harus kita lakukan. Kita merdeka dari dosa, jangan mau diperbudak lagi dosa. Kalau ada hal-hal yang menyangkut tentang dosa, tengking itu dalam nama Yesus. Anak-anak muda kalau pacaran yang benar. Bapak-bapak kalau yang bekerja, jangan korupsi, jangan ambil uang bosmu, masuk di kantongmu, bilang ini berkat dari Tuhan, maka puji Tuhanlah. Jangan harus hidup benar. Amin. Haleluya. Kalau yang sudah menyimpan pahit hati, hari ini berubah. Saudara hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara yang mau merdeka secara finansial, mari kita bekerja dan kita percaya bahwa Allah kita memenuhi segala keperluan kita. Enggak usah khawatir. Amin. Barang bisa melonjak naik, tetapi Tuhan memberkati kita lebih dari itu. Dan saya merasakan ini, waktu masa Covid kita tidak ada pelayanan, persembahan pun tidak ada. Tapi Tuhan pelihara kami dengan cara Tuhan. Kami hanya mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami berdoa. Suami saya bekerja, kemudian bekerja enggak full. Cuma 2-3 hari, habis itu enggak boleh. Harus banyak di rumah. Kami pelayanan Tuhan. Kami melayani Tuhan lewat doa. Orang-orang yang kami doakan yang 8 tahun, 7 tahun, 6
tahun yang lalu bisa datang ke rumah bawa amplop. Suami saya bilang, "Ma, nggak usah buka rumah, jangan. Itu orang kena virus, kena COVID itu datang minta doa, nggak usah, jangan dilayani." Saya bilang kalau mereka datang Tuhan bertanggung jawab dengan hidup kita. Buka rumah, kita doakan mereka, kita layani dengan baik, Bu. Pendeta kami nggak terima, kami takut kami bawa virus, kami datang ke ibu. Datang saya layani, pulang taruh amplop, buka 1 juta. Siapa yang mau beri? Berkat Tuhan. Kemudian lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, minta rekening Bu. Saya kasih nomor rekening. Rekening itu diisi dengan uang, bukan dengan daun, dengan uang. Tuhan memberkati orang yang takut dan hidup menurut firman-Nya. Amin. Tutup Alkitab kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Dia ada di sini. Bapak Ibu yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, jangan engkau main-main lagi hidup dengan dosamu. Percayalah kepada Tuhan, Dia ada di sini. Yang kedua, buang rasa kepahitan hatimu. Sebab Tuhan yang mengasihimu bukan mengasihi dengan setengah, tapi Dia mengasihi dengan sepenuh hatinya. Dia peduli engkau. Jangan lagi hidup di bawah kekhawatiran. Karena Allah lah yang mencukupi segala kebutuhanmu. Dengan cara Dia memberkati kita. Angkat pujian. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Tetap berada dalam hadirat Tuhan. Bukan dengan barang panah. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Tuhan. Kau membayar dosaku. Telah membayar dosa kami dengan darah-Mu yang mahal. Dengan darah yang mahal. Yang tidak bercacat celah dan tak bernoda. Tiada noda dan celah. Terima kasih Yesus. Bukan dengan emas perak. Tidak dengan emas perak Engkau menebus, membayar Kau semua dosa kami. menebus diriku. Terima kasih Bapa. Dengan segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati Bersyukur Engkau baik Tuhan. dan tinggalkan Meninggalkan segala kemuliaan. cara hidupku yang lama. Supaya kami meninggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kalau engkau merasa engkau belum merdeka dari dosa saat ini, angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Kalau engkau merasa engkau hidup di dalam kekhawatiran, engkau hidup dalam kepahitan, angkat tanganmu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Berkata, Tuhan, ini aku mau engkau lepaskan. Aku mau engkau pulihkan hidupku dari keterikatan dengan dosa. Aku mau hidup dilepaskan, aku mau hidup merdeka. Aku mau hidup di dalam kasih karunia-Mu. Angkat pujian ini, rap saja. Haleluya. Dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
percayakan semua umat Tuhan yang hadir dalam ruangan ini. Kalau ada di antara kami yang belum merdeka dari dosa, kami yang masih terikat dengan dosa apapun, dosa perzinahan, dosa kefasikan, kemunafikan, terikat dengan roh-roh keduniawian ini Tuhan. Kami lepaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada saat ini Tuhan pulihkan kami, Tuhan bebaskan kami, Tuhan kuduskan tubuh jiwa roh kami. Kalau ada yang masih terikat dengan roh penyembah berhala, dari roh nenek moyang kami 4 ke atas 4 ke bawah, yang mengikuti kami, yang tidak bisa kami lepaskan, sehingga kami hidup di dalam tekanan, kami hidup di dalam kemiskinan, kami hidup dalam ketakutan, kami hidup dalam kekhawatiran, kami tidak menikmati berkat Tuhan. Pada saat ini kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya pemulihan Tuhan Kau kerjakan pada saat ini. Kami berdoa buat anak-anak kami yang terikat dengan Tuhan main game di HP mereka masing-masing, sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan pendidikan mereka, mereka tidak bisa bekerja, siang malam mereka hanya terikat dengan main game di online Tuhan, di HP mereka masing-masing. Dalam nama Yesus, segala keterikatan dengan permainan-permainan game yang ada di HP ini, kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Allah yang mengasihi kami, Tuhan yang memberkati kami, Yesus yang menyelamatkan hidup kami. Maka Yesus berdaulat dalam hidup kami. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Haleluya. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit saat ini. Apapun penyakit yang mereka alami, Tuhan mari kami percaya darah Yesus yang memulihkan, darah Yesus yang menyembuhkan, darah Yesus membebaskan dari segala kutuk sakit penyakit. Dalam nama Yesus, terima mujizat, terima kesembuhan, terima pemulihan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami mengucap syukur mengakhiri ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Baik, kita akan berdoa sekali lagi. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat setiap firman yang telah Tuhan berikan melalui Pastor Arnia. Kiranya Bapak, apa yang menjadi rema dalam setiap hidup kami rindu, kami mau melakukannya. Beri kami kekuatan hari demi hari, sehingga kami mau berjalan dalam ketaatan. Dan berkati Pastor Arnia Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Kami bersyukur buat setiap teguran, buat setiap nasihat, buat setiap kekuatan yang baru. Kiranya berkat Tuhan melimpah buat kehidupan Pastor Arnia serta keluarga. Apa yang menjadi pelayanannya Tuhan terus sertai kemanapun beliau melangkah. Dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa buat kami semua yang sebentar lagi akan memberikan persembahan. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang menabur, tangan-tangan yang memberi, tangan-tangan yang telah mengembalikan persepuluhan. Kiranya Bapa Engkau memberkati dari tempat yang maha tinggi. Engkau menaungi anak-anak-Mu Bapa. Dengan kepak sayap-Mu Tuhan, Kau menyertai setiap kami, umat-Mu yang bekerja, mereka yang dalam pergumulan, Tuhan memberkati. Dan kami mau memberi dengan sukacita Bapa, seberapa yang harus kami beri, kiranya kami mau memberi dalam ketaatan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberikan persembahan. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan sambil memberi saya akan memberikan informasi dan terima kasih sekali lagi buat Ibu Pendeta Arnia, luar biasa. Saya kalau Bu Esther ya, Bu Pendeta Esther Arnia ini khotbahnya berapi-api. Dan satu hal yang luar biasa, beliau ini rumahnya paling jauh. Ada yang tahu? Di New Hope, Harapan Baru Samarinda seberang. Tapi kalau datang paling pagi, Bapak bisa terkasih, berikan aplaus. Dan kemarin saya nggak mau kalah, kemarin di jalan saya ketemu beliau, Pak Timothy beserta Ibu, mau doa malam. Loh masa saya datangnya telat, saya salib, saya kejar, tapi nggak saya senggol. Jadi saya datang mendahului, saya takut telat nanti didahuluin sama Bapak Timothy dan Ibu Esther. Oke, saya akan memberikan pengumuman. Untuk hari Selasa akan ada water terpuji, WL-nya
Ibu Ocha, musiknya Ibu Rahel. Lalu untuk firman Tuhan, Ibu Gembala, Ibu Siska Darmanto. Tempatnya di Agape Room jam 6 sore. Jadi mengundang untuk seluruh kaum wanita yang rindu untuk sama-sama dikuatkan. Kita beribadah bersama-sama, persekutuan bersama-sama kaum wanita jam 6 sore hari Selasa dilayani oleh Ibu Grace Francisca. Lalu berikutnya hari Kamis malam kita akan sama-sama doa malam jam 19.30 bertempat di Agape Room. Dan minggu depan kami mengundang kembali Bapak Ibu terkasih untuk dapat hadir bersama-sama beribadah jam 9 pagi dan jam 5 sore. Nah untuk minggu depan pembicaranya luar biasa dari GPCC yaitu Pastor Teguh Saragih. Beliau akan bersama-sama di sini melayani kita di ibadah pagi dan sore. Jadi untuk itu bagi Bapak Ibu terkasih yang memiliki saudara atau rekan, mari diajak bersama-sama jam 9 pagi dan jam 5 sore beliau akan bersama-sama melayani di tempat ini. Lalu berikutnya ini saya akan, kalau istilahnya orang-orang sekarang, anak-anak sekarang spill kegiatan di Agustus. Di Agustus nanti kita akan adakan lomba-lomba. Jadi lombanya cukup banyak Bapak terkasih. Jadi ada lomba voli, pingpong, lalu tarik tambang, lalu lomba balap karung, lalu ada lomba untuk anak-anak juga makan kerupuk, makan paku, enggak, menaruh paku di dalam botol. Jadi bukan makan paku ya. Lalu selanjutnya ada lomba memasukkan benang di dalam jarum. Nah ini untuk ibu-ibu yang senior, Ini lombanya spesifik untuk ibu-ibu yang senior ya. Jadi itu pasti lebih ahli daripada yang muda-muda. Jadi lomba memasukkan jarum ke dalam, benang ke dalam jarum. Ya, bukan jarum ke dalam botol ya. Bukan memakan jarum. Oke, selanjutnya ada lagi lomba yang dulu pernah diadakan dan viral sekali ya untuk kalangan Agape Church Samarinda. Minum susu seperti bayi gitu ya dalam botol. Ini pesertanya juga khusus ya, nanti seru sekali. Dan ada sepeda lambat, lalu ada senam muka, lalu ada itu saja. Dan nanti semua lomba berhadiah dan semua yang rindu untuk ikut bisa mendaftar. Jadi masing-masing lomba nanti ada pendaftarannya, kita akan buka Google Form dan untuk panitia juga nanti akan menjual makan siang. Acaranya di tanggal 17 itu hari libur. Jadi acaranya nanti sekitar jam 9 atau jam 10 seperti itu. Nah nanti info lengkapnya akan kami sampaikan di akhir bulan Juli. Seperti itu. Nah nanti bisa menghubungi saudara Rika atau Ibu Ute. Nah terus selanjutnya yang tidak kalah penting di hari Jumat tanggal 29 itu akan dilaksanakan doa malam, doa semalaman. Jadi seperti yang minggu lalu disampaikan, nanti diharapkan Bapak Ibu terkasih bisa mendaftar terlebih dahulu. Nanti juga kita akan siapkan Google Formnya supaya, nanti akan dilayani oleh Pastor Samuel mulai jam 10, setengah 11, lalu jam setengah 1 dan yang terakhir jam 5 pagi. Kita sama-sama berdoa dan besoknya hari libur, hari Sabtunya libur Bapak Ibu terkasih. Jadi tenang saja, nggak ada masuk kantor. Kecuali yang piket mungkin ya. Dan yang tidak kalah penting, yang terakhir juga kita kedatangan hamba Tuhan yang luar biasa. Dan untuk itu saya persilahkan Pastor Larry dan istri dapat naik ke mimbar untuk sama-sama memperkenalkan diri. Ini luar biasa, mereka hamba Tuhan yang dikirim dari Singapura. Mereka yang bersama-sama dengan kita membantu pelayanan kita di sini. Silakan Pastor. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning everyone. Selamat pagi saudara-saudara. I'm Eileen Nama saya Ilin. from China. Saya berasal dari China, dari Tiongkok. I'm so happy and so blessed to come to Samarinda by the grace of God. Ya, saya sangat bersuka cita bisa datang ke Samarinda. So this is our new journey
and we can see that God have prepared this family, and we can work together. Let enlarge God's kingdom. Ya, ini perjalanan kami di Samarinda dan bersyukur bisa berjumpa dengan keluarga baru di sini dan juga pelayanan yang baru di Samarinda. I feel home, and I can see many of you, the way you serve. I feel blessed, and I wanted to also, in the same way, I wanted to serve you and serve our King. Ya, saya merasakan tempat ini seperti rumah ya, walaupun pertama kali di sini, dan cara kalian melayani dan welcome kepada kami, dan saya juga rindu akan melakukan hal yang sama kepada saudara. Yeah, so if you can speak Mandarin, come and chit chat with me. Kalau ada di antara saudara-saudara yang bisa bahasa Mandarin, datang kepada dia sharing-sharing. And I will also begin to learn Bahasa. So I hope next year I can begin to use Bahasa to speak with you. Ya, saya juga mulai belajar bahasa, dan saya harap 1 tahun ke depan saya sudah bisa berbahasa lancar kepada saudara-saudara. Amen. Oke. Nama saya Yehezkiel Leri Manik. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Kami sama-sama melayani di Singapura. Sebelumnya saya sempat melayani di China, dan terakhir ini saya melayani di Singapura. Dan sebenarnya rencana kami mau balik ke China, melayani di China, tapi karena politik, isu tentang agama di sana semakin berat, semakin tahun semakin berat, semakin banyak penolakan dari pemerintah. Jadi setelah kami berdoa, dan Tuhan kami mendapatkan Kalimantan Timur. Jadi hati kami sangat, beban hati kami tuh sangat melayani di bagian misi penjangkauan jiwa-jiwa. Jadi saya berharap saudara-saudara kita bisa bekerja sama untuk memperluas kerajaan Tuhan. Amin. Jadi itu aja yang bisa saya saksikan. Kalau teman-teman lebih tahu, lebih dalam tentang kita bisa ketemu. Ya, terima kasih. Oke, thank you, Pastor Leri. Saya cuma bisa sedikit. Ni hao ma, tacha hao ya. Seperti itu ya. Jadi nanti istrinya Pastor Leri ini rindu untuk bisa bertemu dengan mungkin AI atau CCC yang Mandarinnya well gitu, bagus. Kita bisa sharing bersama. Oh bukan saya, maksudnya saya nggak bisa sharing Mandarin. Jadi nanti bisa bersama-sama dengan istrinya Pastor Leri dan juga mungkin Bapak Ibu terkasih yang bisa bahasa Mandarin karena ingin membentuk sebuah komunitas seperti itu. Dan itu saja. Dan yang terakhir, adakah jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya 1 yang ada boleh angkat tangannya? Saya rindu melihat tangan-tangan yang terangkat. Jika ada yang baru pertama kali hadir, 2, 3. Haleluya, puji Tuhan, welcome to ACS Family. Terima kasih, nanti izinkan Asher dapat mendatangi Ibu untuk kita sama-sama bisa terkoneksi di dalam WhatsApp Group Agape Church Samarinda. Oke, itu saja pengumumannya, maju terus dalam Tuhan dan terus semangat, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, boleh bangkit berdiri bersama-sama di dalam hadirat Tuhan kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita terima berkat Tuhan, amin. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan dibuatnya berhasil.
Mari Bapak Ibu Saudara kita terus jaga api kita, jaga semangat kita. Bulan-bulan ke depan adalah bulan-bulan yang luar biasa. Sedikit saya juga menambahkan bahwa di awal Agustus kita akan dilayani oleh Pastor Daniel pribadi. Beliau adalah gembala sidang dari gereja Bandengan, GSJ Bandengan Selatan, salah satu gereja tertua, dan dia juga sebagai Ketua Departemen Kaum Muda Nasional. Beliau akan memberkati kita semua, dan di akhir bulan kita akan diberkati juga oleh Pastor Benjamin Cho dari Singapura. Kita semua percaya bahwa Tuhan terus akan memberkati setiap kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, sebelum kita terima berkat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, pulanglah, buka kedua tanganmu dan terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Apapun yang kau perbuat di dalam takut akan Tuhan, Tuhan jadikan berhasil dan penuh dengan keberuntungan. Yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.